Halo traders, salam investasi. Kembali kita berjumpa di dalam VB's Weekly Sentiment Forex untuk membahas bagaimana perkembangan pada perdagangan mata uang asing. Sampai saat ini ada beberapa perkembangan yang cukup menggembirakan, di mana perekonomian Amerika Serikat dilaporkan mengalami pertumbuhan yang lebih pesat daripada dugaan ekonom. Pada minggu lalu diumumkan bahwa PDB kuartalan AS mengalami pertumbuhan sekitar 2,0%, di mana pada periode sebelumnya tumbuh sekitar 1,3%. Hal ini menunjukkan suatu adanya hal yang cukup baik pada proses recovery ekonomi secara global dan memberikan suatu suntikan optimisme terhadap investor. Namun demikian, di sisi lain, pada perekonomian Uni Eropa kembali terdapat beberapa perkembangan yang kurang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya laporan yang menunjukkan penurunan pada iklim bisnis Jerman, di mana pada minggu lalu dilaporkan terjadi penurunan pada Jerman IFO Business Climate menjadi 100.0 dari 101.4. Hal ini dapat kita lihat dampaknya terhadap perdagangan major rates, di mana pada minggu lalu sterling yang bergerak menguat pada awal minggu ini bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Euro juga masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat, sedangkan dolar Australia menjadi melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu dolar Amerika Serikat tampak masih menguat terhadap franc Swiss dan yen Jepang, sehingga secara umum dampak dari membaiknya laporan PDB Amerika Serikat direspon positif dengan meningkatnya minat investor terhadap dolar Amerika Serikat pada awal minggu perdagangan ini. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi ganjalan, terutama terjadinya bencana alam badai Sandy di Amerika Serikat. Sehingga dengan demikian ada beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai acuan yang cukup penting, di mana pada minggu ini dilaporkan bahwa para menteri keuangan Uni Eropa kembali dijadwalkan akan melakukan pertemuan tambahan. Pertemuan ini akan diselenggarakan untuk membahas bagaimana perkembangan ekonomi di Yunani yang semakin memburuk, sehingga spekulasi bahwa negara tersebut akan keluar dari Uni Eropa semakin menguat. Hal penting berikutnya adalah bahwa terjadinya badai Sandy di Amerika Serikat menyebabkan perdagangan pada NYSE dihentikan untuk perdagangan pada sesi kemarin dan juga pada hari ini. Adapun pada besok hari masih belum dapat ditentukan apakah NYSE akan kembali beroperasi atau belum. Dampak dari badai Sandy ini cukup parah, di mana dilaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat menetapkan status darurat bagi beberapa negara bagian. Selain itu juga dilaporkan bahwa terjadinya listrik yang padam bagi sekitar 5,5 juta warga negara Amerika Serikat, sehingga hal tersebut mengganjal aktivitas ekonomi di negara tersebut. Adapun hal penting yang cukup dapat dijadikan sebagai acuan adalah bahwa laporan non-farm payment Amerika Serikat yang akan diumumkan pada akhir minggu ini diduga akan menunjukkan suatu peningkatan kinerja, dan indikator tersebut diperkirakan akan naik menjadi 120.000 dari 114.000. Namun demikian, tingkat pengangguran Amerika Serikat dikhawatirkan akan bertambah menjadi 7,9% dari 7,8%. Dampaknya terhadap perdagangan euro dolar dapat kita lihat pada chart berikut, di mana secara umum pola major menunjukkan suatu pola sideways euro dolar, sedangkan pola minor sudah menunjukkan pola
channeling down sehingga terdapat suatu potensi terjadinya pembalikan arah pada euro dolar. Kisaran 1.278 diduga sebagai suatu kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini, sedangkan 1.3146 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat. Adapun kisaran 1.2820 masih merupakan suatu kisaran yang cukup kuat secara historical. Sentimen kami terhadap perdagangan euro dolar pada minggu ini ialah bahwa mata uang euro diperkirakan akan kembali melemah pada minggu ini setelah pada minggu lalu bergerak melemah tipis. Kami menduga bahwa magnitude dari melemahnya euro ini masih akan lebih besar daripada minggu lalu, dengan catatan bahwa volatilitas akan cukup tinggi terkait dengan terjadinya bencana alam di Amerika Serikat. Lalu terhadap sterling, baik pola major maupun pola minor menunjukkan pola channeling down, di mana kisaran 1.5842 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini dan 1.6172 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Sentimen kami terhadap sterling ialah bahwa mata uang tersebut akan sedikit melemah pada minggu ini. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex untuk kali ini bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam Fibis.